Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika daring SMK Korpri Majalengka. Untuk pertemuan kali ini, pembahasannya adalah mengenai logika matematika. Pada bab ini, kita akan mempelajari logika matematika. Logika matematika ini digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dari suatu pernyataan bahwa pernyataan itu bernilai benar atau salah. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup atau kalimat tertutup dan pernyataan terbuka atau kalimat terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah dipastikan nilai kebenarannya. Sedangkan pernyataan terbuka adalah pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ini disebut pernyataan tertutup yang bernilai benar. Sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. 8 ditambah 2 memang benar sama dengan 10. Maka pernyataan tersebut disebut pernyataan tertutup yang bernilai benar. Contoh 2. 4 kali 6 sama dengan 20. Atau kalimat ini juga disebut pernyataan tertutup karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu bernilai salah. Ya, 4 kali 6 sama dengan 20. Ini kan salah. Harusnya kan 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi ini pada kalimat ini sudah pasti kalimat ini bernilai salah. Maka kalimat 4 kali 6 sama dengan 20 merupakan pernyataan tertutup. Contoh 3. 5A ditambah 10 sama dengan 40. Nah, kalimat ini dinamakan pernyataan terbuka karena dalam kalimat ini belum bisa dipastikan nilai kebenarannya, apakah salah atau benar. 5A ditambah 10 sama dengan 40. Itu kita tidak mengetahui itu benar atau salahnya, karena kita harus mencari nilai A-nya itu sendiri. Nah, maka kalimat tersebut merupakan pernyataan terbuka karena harus dibuktikan kebenarannya, yaitu dengan cara mencari nilai A. Contoh yang keempat, jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Nah, ini juga bukan pernyataan karena dekat itu relatif. Jadi kalimat tersebut bisa benar, bisa salah, tergantung dari orang yang berbeda. Jadi kalimat tersebut bukan pernyataan. Lalu yang kedua, ada negasi atau ingkaran. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel berikut. Di sini misalkan P atau pernyataannya itu benar, maka negasi P atau ingkaran dari P itu salah karena kebalikannya atau lawannya. Pernyataannya benar, maka negasinya salah. Lalu kalau pernyataannya salah, maka negasinya benar. Artinya, jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran Q-nya akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini ada tabel negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Jika pernyataannya semua, kalimatnya itu dimulai dengan kata semua.
maka negasi atau ingkarannya ada beberapa titik-titik, tidak titik-titik. Lalu jika pernyataannya ada atau beberapa, maka negasi atau ingkarannya semua titik-titik, tidak titik-titik. Lalu pernyataannya sama dengan, maka negasinya atau ingkarannya tidak sama dengan. Pernyataannya lebih dari, maka negasinya kurang dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan, negasinya kurang dari. Kurang dari, negasinya lebih dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan, negasinya lebih dari. Coba perhatikan contoh berikut. Jika pernyataan P-nya semua murid lulus ujian, maka negasinya bagaimana? Maka kalimat negasinya, karena di sini kalimatnya berawal dengan kata semua, maka negasi dari semua itu adalah ada atau beberapa titik-titik, tidak titik-titik. Maka negasi dari P adalah ada murid yang tidak lulus ujian. Yang ketiga, pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk yang pertama, konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Nah, kita lihat tabel kebenarannya dari konjungsi. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka konjungsinya salah. Nah, artinya di sini konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Jika ada salah satu yang bernilai salah, maka nilai konjungsinya adalah salah. Di sini ada contoh kalimat konjungsi. P-nya 4 adalah bilangan komposit. Lalu pernyataan kedua, Q 4 adalah bilangan ganjil. Nah, kita lihat di sini konjungsi itu menggunakan kata hubung dan. Yaitu P dan Q. Pernyataan P-nya 4 adalah bilangan komposit, pernyataan Q-nya 4 adalah bilangan ganjil, maka kita gabungkan dengan kata hubung dan. Maka kalimat konjungsinya menjadi 4 adalah bilangan komposit dan bilangan ganjil. Yang kedua, disjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi.
Kita lihat tabel kebenaran dari disjungsi. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka disjungsinya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar, disjungsinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka disjungsinya salah. Artinya, disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi, apabila salah satu bernilai benar, maka disjungsinya akan bernilai benar. Contoh kalimat disjungsi. Pernyataan pertama, P. Ponsel adalah alat komunikasi. Pernyataan kedua, Q. Ponsel adalah alat transportasi. Maka kalimat disjungsinya menjadi, kita gabungkan pernyataan P dan Q dengan kata hubung atau, maka menjadi ponsel adalah alat komunikasi atau transportasi. Yang ketiga, implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka implikasi dari P dan Q itu dibacanya jika P maka Q. Lalu untuk tabel kebenaran dari implikasi adalah jika P benar, Q benar, maka implikasinya benar. Jika P benar, Q salah, implikasinya salah. Jika P salah, Q benar, implikasinya benar. Jika P salah, Q salah, implikasinya benar. Artinya, implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh kalimat implikasi. Pernyataan pertama, P. Hari ini hujan. Lalu Q-nya pernyataan keduanya, setiap hari pada bulan April turun hujan. Maka kalimat implikasinya menggunakan konsep jika P maka Q. Maka kalimat implikasinya menjadi jika hari ini hujan, maka setiap hari pada bulan April turun hujan. Lalu yang terakhir ada biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika yang disebut biimplikasi. Untuk tabel kebenaran dari biimplikasi adalah sebagai berikut. Jika P benar, Q benar, maka biimplikasinya benar. Jika P benar, Q salah, biimplikasinya salah. Jika P salah, Q benar, biimplikasinya salah. Jika P salah, Q salah, biimplikasinya benar. Artinya, biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama. Jadi, jika P-nya benar,
Q-nya benar, maka B implikasinya benar. Lalu, jika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka B implikasinya benar. Contoh kalimat B implikasi. Pernyataan pertama, P, manusia dapat hidup. Pernyataan kedua, Q, ada oksigen. Maka kalimat B implikasinya kita menggunakan konsep P jika dan hanya jika Q. P-nya manusia dapat hidup, Q-nya ada oksigen. Maka kalimat B implikasinya menjadi manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Nah, demikian untuk macam-macam pernyataan majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya kita akan ke contoh soal tentang pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka, negasi, dan pernyataan majemuk. Contoh 1. Di antara kalimat berikut ini, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan atau kalimat terbuka. A. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, kalimat yang A, kalimat tersebut adalah tidak benar karena bilangan prima tidak semuanya adalah bilangan ganjil. Maka kalimat tersebut bernilai salah. Sudah dipastikan bernilai salah, maka kalimat yang A adalah merupakan pernyataan karena sudah dipastikan bahwa kalimat tersebut bernilai salah. Yang kedua atau yang B, setiap orang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, kalimat ini sudah bisa dipastikan belum nilai kebenarannya, benar atau salahnya? Ya, kalimat tersebut adalah bernilai benar karena setiap orang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Maka karena kalimat tersebut sudah dipastikan benar, maka kalimat tersebut merupakan pernyataan. Lalu yang C, hari ini tidak hujan. Apakah kalimat tersebut sudah dipastikan kebenarannya? Ya, belum tentu karena hari ini belum tentu tidak hujan, bisa saja hujan ya. Maka kalimat ini tidak bisa dipastikan nilai kebenarannya, benar atau salahnya. Maka kalimat tersebut merupakan bukan pernyataan. Lalu yang D, P adalah bilangan prima kurang dari 20. Kalimat tersebut apakah sudah bisa dipastikan benar atau salahnya? Nah, kita tidak tahu karena kita harus mencari nilai P-nya dulu. P-nya itu berapa? Baru kita bisa menentukan kalimat tersebut benar atau tidak. Maka kalimat tersebut merupakan bukan pernyataan karena tidak bisa dipastikan kalimat tersebut benar atau salahnya. Yang terakhir, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Apakah kalimat tersebut sudah bisa dinyatakan benar atau salahnya? Ya, kalimat tersebut adalah
benar karena jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah benar 180 derajat. Maka kalimat tersebut sudah dipastikan nilai kebenarannya yaitu bernilai benar. Sehingga kalimat tersebut adalah pernyataan. Lalu contoh soal yang kedua tentang negasi. Tentukan negasi dari pernyataan di bawah ini. A. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini kata depannya dari kalimat tersebut adalah ada. Maka negasi dari kata ada adalah seperti tadi tabel yang sudah dijelaskan tadi. Maka kalimat negasinya menjadi semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Karena negasi dari kata ada adalah semua. Lalu ditambahkan kata tidak. Yang B. Semua siswa SMK tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini kata depannya itu semua. Maka negasinya adalah menjadi ada beberapa siswa SMK yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita ubah kata semuanya menjadi ada beberapa, lalu kata tidak di tengah kalimat kita hilangkan. Jadi ada beberapa siswa SMK yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Contoh yang C. 3 ditambah 12 dibagi 4 kurang dari 5. Nah, maka negasi dari tanda kurang dari 5 adalah 3 ditambah 12 dibagi 4 lebih dari sama dengan 5. Ini untuk contoh tentang negasi. Lalu selanjutnya contoh soal 3 mengenai konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Contoh soal 3. Diketahui pernyataan berikut. P. Ayu menyukai matematika. Q. Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka. Tulis pernyataan majemuk yang dinotasikan sebagai berikut. A. Pernyataan konjungsi. B. Pernyataan disjungsi. C. Pernyataan implikasi. Dan D. Pernyataan biimplikasi. Yang A. Konjungsi. Konjungsi itu kata hubung yang digunakan adalah dan. Maka kalimat konjungsinya menjadi Ayu menyukai matematika dan Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka. Lalu yang B. Disjungsi. Disjungsi itu menggunakan kata hubung atau. Maka kalimat disjungsinya menjadi Ayu menyukai matematika atau Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka. Yang C. Kalimat implikasi. Kalimat implikasi itu konsepnya jika P maka Q. Karena P-nya adalah Ayu menyukai matematika dan Q-nya adalah Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka, maka kalimat implikasinya menjadi jika Ayu menyukai matematika, maka Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka.
Lalu yang terakhir, kalimat biimplikasi. Biimplikasi dinotasikan dengan kalimat P jika dan hanya jika Q. Maka karena P-nya Ayu menyukai matematika, Q-nya Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka, maka kalimat biimplikasinya menjadi Ayu menyukai matematika jika dan hanya jika Ayu siswi kelas 11 SMK Korpri Majalengka. Sekian untuk materi hari ini. Untuk tugasnya, silakan kerjakan modul halaman 27 bagian B esai nomor 1 sampai dengan 5. Untuk materi PTS minggu depan adalah persamaan lingkaran, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, dan persamaan garis singgung lingkaran. Untuk soalnya ada 30 soal pilihan ganda. Selamat belajar, semangat!